Kita lihat saat ini situasi di TPS di mana tempat calon Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memberikan hak suaranya. Pemirsa, Deddy Mulyadi tengah bersiap di TPS. Kita lihat situasinya juga kondusif, sudah ramai warga yang akan memberikan hak suara. Beberapa warga juga kita lihat menyapa dan berbincang santai dengan Deddy Mulyadi. Kita lihat perbandingan memang tiap TPS ini sudah mulai ramai didatangi oleh warga yang cukup antusias. Kita juga tadi melihat bagaimana antusiasme warga di TPS 008 atau di kediaman dari Prabowo Subianto. Juga sama dengan kita lihat di TPS lokasi dari calon Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan hak suaranya. Antusiasme juga terasa, pemirsa. Kita sambil menantikan, pemirsa, bagaimana nanti momen di mana Deddy Mulyadi akan memberikan hak suaranya. Dan kami juga terus, pemirsa, untuk memantau di sejumlah TPS lainnya. Sebelumnya, kita lihat saat ini kembali di TPS Bojongkoneng atau TPS 008 sudah mulai dibuka setelah tadi persiapan dilakukan oleh panitia penyelenggara atau KPPU untuk memastikan segala sesuatunya, logistik, kemudian sejumlah persiapan lainnya telah rampung 100% sehingga nanti tentunya memudahkan masyarakat untuk memberikan hak suaranya. Kita lihat situasinya sangat kondusif. Setelah sebelumnya tadi sempat ditutup, tetapi kita melihat juga antusiasme yang cukup tinggi dari warga untuk memberikan hak suaranya. Sebelumnya kita sudah memantau juga, pemirsa, dari sejumlah TPS lainnya yang didatangi oleh calon kepala daerah. Sebelumnya tadi kita melihat juga bagaimana persiapan dari TPS tempat dari Deddy Mulyadi, calon Gubernur Jawa Barat, yang kita lihat ada di sisi kiri, pemirsa. Di TPS 003. Di tempat domisilinya di Purwakarta. Sementara di sisi kanan kita melihat ini adalah situasi terkini dari TPS 008 Bojongkoneng di kediaman Prabowo Subianto. Sejumlah calon kepala daerah sudah memberikan hak suaranya seperti Pramono Anung, Rano Karno. Tadi yang sudah sebelumnya kita saksikan telah memberikan hak suaranya juga sudah memberikan keterangan. Saat ini kita melihat calon Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sedang bersiap untuk mengambil kertas suara, melakukan pencoblosan hingga nanti ke tahap akhir, hingga nanti memantau bagaimana hasil penghitungan cepat yang tentunya akan tidak hanya dinantikan oleh para calon kepala daerah ini, namun juga pasti masyarakat perhatiannya atau sorotannya akan tertuju kepada hasil quick count nanti. Kembali kita mengingatkan pemirsa bahwa kami akan juga terus memantau situasi terkini, terupdate dari sejumlah TPS di seluruh wilayah. Untuk sementara ini kami akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini di TPS 008 Bojongkoneng atau di kediaman dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kita lihat warga sudah mulai berdatangan, pemirsa, untuk memberikan hak suaranya. Kita lihat keamanan, kemudian juga panitia yang mengorganisir pergerakan dari warga yang akan memberikan hak suaranya.
Sebelumnya juga kami tadi memantau bagaimana TPS di Purwakarta di lokasi dari calon gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kemudian juga di Jawa Timur tadi ada Trisma Harini yang juga telah bersiap untuk memberikan hak suara. Kemudian juga calon gubernur Jawa Timur nomor 1 Lulun Nur Hamidah yang tadi juga bersiap untuk memberikan hak suaranya dan juga sempat berziarah ke makam orang tuanya. Masih terpantau kondusif pemirsa. Saat ini kita juga berharap bahwa hingga nantinya agenda dari pencoblosan atau memberikan hak suara ini selesai, kita harapkan bahwa memang kondisi dari seluruh TPS ini bisa berjalan dengan aman. Kita melihat saat ini Ridwan Kamil bersama Bahlil Lahadalia yang sudah meninggalkan lokasi. Menurut keterangan dari rekan Camar Haenda, bahwa setelah dari kediaman Bahlil nanti, Ridwan Kamil akan langsung menuju Bandung ke TPS 23 di kawasan Ciumbeluit, Bandung untuk memberikan hak suaranya dan akan menggunakan kereta cepat Wush dari Jakarta menuju Bandung. Memang belum ada keterangan pemirsa terkait dengan agenda pertemuan ini apa saja yang akan dibicarakan. Tentunya pastinya tidak akan jauh dari strategi bagaimana langkah ke depan menyiapkan sejumlah rencana. Pagi, Assalamualaikum. Gue udah bentak ya. Pak RW. Siap Pak RW. Tadi saya dan Mas RW. Pak RW. Apa kabar Pak RW? Sehat ya? Sehat. Cijinya bagus cici. Kita coblos dulu ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Hormati aja. Assalamualaikum. Iya, kita lihat bahwa Ridwan Kamil mendampingi Bahlil Lahadalia ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Kita tadi dalam perjalanan dari kediaman Bahlil Lahadalia juga Ridwan Kamil menyapa warga dan saat ini telah tiba di TPS di mana Bahlil Lahadalia akan memberikan hak suaranya. Dan situasinya pun antusiasme yang cukup tinggi kita lihat warga yang akan memberikan hak suaranya. Situasinya pun kondusif. Kita lihat sejumlah warga saat ini memanfaatkan momen untuk berfoto bersama dengan Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta nomor urut 1. Fotonya baru sini aja Pak. Tengah-tengah sini aja Pak, boleh Pak? Ya, kita tadi juga melihat pemirsa sebelum menuju ke TPS, Ridwan Kamil berkunjung ke kediaman Bahlil Lahadalia. Memang keduanya belum memberikan keterangan terkait dengan agenda pertemuan di kediaman dari Bahlil Lahadalia. Dan tentunya kita nantikan apakah setelah Bahlil Lahadalia memberikan hak suaranya di TPS 04 di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Setelah memberikan hak suaranya, apakah akan nanti memberikan beberapa keterangan bersama dengan Ridwan Kamil terkait dengan bagaimana menghadapi pilkada, kontestasi pilkada kali ini, bagaimana strategi ke depan. Tentunya ini akan menarik untuk kita nantikan sejumlah rencana yang akan dilakukan, strategi dari tim pemenangan, skenario yang akan disiapkan, melihat bagaimana hasil dari quick count nanti. Ya, abang agak mundur dulu Bang ya. Nah, oke. Ya, selain didampingi oleh Ridwan Kamil, tadi Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia juga didampingi oleh Sekjen Partai Golkar,
Sarmuji. Sarmuji juga tadi bersama dengan Ridwan Kamil, juga dengan Bahlil Lahadalia tadi menuju ke kediaman Bahlil. Tentunya untuk memberikan atau membicarakan sejumlah hal. Sebelumnya memang Ridwan Kamil menghabiskan agenda kegiatannya di Jakarta, berziarah, kemudian juga bertemu dengan sejumlah tinggi parpol dan juga membicarakan strategi nantinya dengan tim pemenangan juga sudah dipersiapkan oleh Ridwan Kamil. Dan memang pada pagi hari ini dari laporan tim liputan kami yang berada di sana, di lokasi, setelah mendampingi Bahlil Lahadalia, Ridwan Kamil akan segera bertolak menuju ke Bandung. Untuk bisa mencoblos di kota Bandung dan kita akan mencoba untuk bisa merapat kepada Ridwan Kamil untuk bisa langsung mewawancarai Ridwan Kamil apakah pendampingan ini maksudnya bersama Bahlil Lahadalia. Sebelumnya pemirsa, kita juga mengetahui bahwa Ridwan Kamil sebelum menggunakan hak suaranya dalam Pilkada serentak 2024 di Bandung dan sebelum melakukan pencoblosan memang Ridwan Kamil atau RK menghabiskan serangkaian kegiatan di Jakarta. Sebelumnya pada hari Rabu pagi atau pagi tadi Ridwan Kamil menyempatkan diri untuk sholat subuh berjamaah pemirsa di Masjid Jami As-Salafiyah yang berada di kawasan Jatinegara Kaum di Jakarta Timur. Kemudian mengadakan doa bersama di lokasi, kemudian melanjutkan kegiatan dengan ziarah ke makam Pangeran Jayakarta, di mana Pangeran Jayakarta ini merupakan sosok pahlawan yang berjuang mempertahankan Jakarta melawan penjajahan Belanda. Ini juga sebagai momen atau seremoni bahwa tidak melupakan perjuangan pahlawan yang berjasa, khususnya untuk kota Jakarta. Juga sejalan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ridwan Kamil bahwa perjuangan dari Pangeran Jayakarta ini bisa menjadi inspirasi beliau dan juga generasi muda untuk memajukan kota Jakarta sesuai dengan idealisme. Kita melihat di lokasi TPS di Duren 3, Jakarta Selatan, atau lokasi di mana Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memberikan hak suaranya. Bahlil sudah masuk untuk bersiap memberikan hak suaranya, pemirsa. Ridwan Kamil pun masih berada di lokasi, tidak jauh dari kediaman dari Bahlil Lahadalia. Tadi kita lihat juga Bahlil Lahadalia, Sarmuji, selaku Sekjen Partai Golkar dan juga Ridwan Kamil berjalan kaki dari kediaman Bahlil Lahadalia menuju ke TPS. Kita melihat di TPS di Purwakarta, Deddy Mulyadi bersiap untuk memberikan hak suaranya. Sudah memberikan hak suaranya dan saat ini akan memasukkan ke kotak suara. Ya, momen yang tentunya diabadikan terlebih dahulu, pemirsa. Deddy Mulyadi, calon Gubernur Jawa Barat, sudah memberikan hak suaranya. Sebelumnya juga tadi telah berada di... Kita lihat, simak dulu pemirsa di sisi kanan, calon Gubernur Jakarta nomor 1 Ridwan Kamil akan menyampaikan sejumlah keterangan. Alhamdulillah hari ini saya didampingi oleh Pak calon gubernur kami, Pak Ridwan Kamil yang insya Allah jadi gubernur, dan Pak Sekjen Golkar, Pak Sarmuji. Kami melakukan pencoblosan di TPS samping rumah saya. Dan mohon doanya, semoga pilkada ini berjalan lancar dan hasilnya insya Allah Pak RK bisa mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu insya Allah kalau Allah meridhoi untuk menjadi pemenang dalam pilkada tanggal 27 November ini. Hari ini hari Rabu ya? Iya. Pas pagi hari, rasa-rasanya sih ini harinya Pak.
Pak RK sama partai koalisi yang mendukung Pak RK. Ya. Amin. Ya. Pak, berarti kan rencananya setelah Pak RK dan juga Pak Sus mencoblos di daerah masing-masing di Bandung dan juga Bogor, artinya berkumpul nanti bareng-bareng ya Pak? Koalisi. Ya insya Allah nanti setelah ini kita lihat ikuti perkembangan, mungkin sore hari kami akan melakukan koordinasi untuk bagaimana menyikapi hasilnya. Tapi rasanya sih pagi ini saya plong ya, insya Allah deh. Optimistis berarti ya Pak satu putaran? Ya kita, Partai Golkar ini kan bersama-sama dengan Partai Koalisi Indonesia Maju. Sudah barang tentu harus optimis. Dan saya sebagai ketua umum, hari ini perasaan saya kok kayak di Pilpres gitu. Di Pilpres juga hati saya kayak begini, insya Allah deh. Hasilnya akan sama dengan Pilpres. Amin. Oke. Dari Kang Emil mungkin Kak gimana perasaan? Ya, alhamdulillah ya. Ini kali ketiga saya ngikuti pilkada. Ya, feelingnya juga sama seperti Pak Ketum. Feeling sangat optimis, positif. Walaupun dalam kondisi ini kan fase berserah diri, banyak berdoa. Mudah-mudahan hasil terbaik datang kepada kami. Saya sengaja datang ke kediaman Pak Bahlil selaku Ketum Golkar didampingi Pak Sekjen Sarmuji. Semata-mata memang kami berangkat dari Partai Golkar, wakil kami berangkat dari Partai PKS yang hasil kesepakatan dari koalisi Kim Plus ya istilahnya begitu. Jadi itu alasan saya hadir di sini di TPS beliau. Nah mudah-mudahan dengan semangat Pak Ketum Golkar dan juga seluruh warga Jakarta yang nanti sampai jam 1 saya doakan mayoritas datang ke TPS tentunya bisa memberikan hasil yang baik untuk pasangan Ridho, insya Allah. Pak Ridwan Kamil ini adalah pengurus DPP Partai Golkar, salah satu ketua. Jadi kami Partai Golkar berkewajiban untuk melakukan kerja-kerja politik secara maksimal, all out, untuk memenangkan hajat Pak Ridwan Kamil sama Pak Sisono. Ya, insya Allah. Makasih ya. Oke, makasih semuanya. Iya, langsung. Nyoblos di TPS berapa Pak? Aduh, lupa namanya. Pemirsa, itu tadi sama-sama kita mendengar keterangan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Saat ini kita melihat Deddy Mulyadi yang sudah memberikan hak suaranya, pemirsa. Calon Gubernur Jawa Barat setelah memberikan hak suaranya telah selesai sambil menyapa dan bercengkrama ringan dengan warga dan bersiap meninggalkan TPS 03 Sawah Kulon, Purwakarta untuk melanjutkan agenda selanjutnya.